Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, malam Rahmat. Kakak, Ya, gimana kabar? bentar. Silakan buka Aku kamera. keluar dulu dari kamar mandi ini. Oh. Beruah aduh itu. Baru debat aja itu. Terima kasih sudah dinaikkan. Bentar. Open cam, Kak? Iya. Iyalah. Dari tadi ku dengar Kakak cari-cari yang nggak ada minta untuk naik ya. Giliran aku yang minta nggak dinaikin dari kemarin. Iya kan, kamu kalau naik kan sekali sebulan aja lah. Kami menyusahkan gitu. Enggak. Bentar. Sebentar saja. Berat. Lama sekali. Ini kayaknya pakai jas lagi nih, pakai batik lah, apalah. Mana ada pakai jas? Udah. Udah. Aduh, udah lama kita nggak jumpa. Iya, udah lama ya. Pertanyaannya yang sulit dulu atau yang mudah dulu nih? Pertanyaan yang belum pernah ya. Kalau yang udah-udah nggak usah ditanya lagi. Di dalam perikop saya baca, Yesus mengutuk pohon ara. Kira-kira kakak tahu nggak ayatnya? Surat apa itu? Ayat apa? Hafal nggak? Mbak, Matius 12, 18, Matius 21, 18 sampai 22. Berapa? Matius 21, 18 sampai 22. Iya, apa yang mau tanya di situ? Kita bacakan dulu ya, biar teman-teman yang ada di bawah bisa paham. Iya, bacalah. Nggak, kakak yang baca ya? Kau aja yang bacalah. Oke. Judul perikopnya, Yesus mengutuk pohon ara. Dalam Matius 21 ayat ke-18 dulu. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Oke, itu dulu kita kunci, Yesus merasa lapar. Kemudian ayat yang ke-19, dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa daripada pohon itu selain dari daun-daunnya saja. Kata Yesus kepada pohon itu, engkau tidak akan pernah berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ayat yang ke-20, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimanakah mungkin pohon ara itu sekonyong-konyongnya menjadi kering? Ayat yang ke-21 Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapatkan berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampurlah ke dalam laut, hal itu juga akan terjadi. Pertanyaanku dulu. Ketika Yesus merasa lapar, dia pergi ke dekat pohon ara. Ternyata dia tidak menemukan pohon ara sedang berbuah. Pertanyaanku, apakah saat itu Yesus tidak tahu bahwa ternyata pada saat itu pohon ara tidak musim berbuah? Apakah Yesus tidak tahu pada saat itu bahwa tidak sedang musim pohon ara berbuah? Tahu. Terus kenapa dia pergi ke dekat pohon ara? Kalau dia tahu, berarti sudah jelas-jelas dong kalau dia tahu tidak musimnya, berarti nggak akan berbuah. Lalu kenapa ketika dia lapar dia pergi ke sana? Oke.
Jadi gini Rahmat, memang untuk mengerti firman Tuhan itu kita harus bertanya sama Tuhan Yesus ya, apa maksudnya di situ. Jadi bukan secara harafiah di situ Tuhan Yesus itu benar-benar lapar, pengen makan, dan ingin makan pohon ara, buah pohon ara gitu ya. Nah dia kan Tuhan yang Maha Kuasa tuh, kalau memang secara harafiah Tuhan Yesus itu benar-benar lapar, sedangkan dia mengutuk pohon ara itu saja langsung kering ya. Kenapa enggak Tuhan Yesus buat mujizat saja ya? Dia membuat mujizat mengutuk pohon ara lalu kering. Kenapa enggak dia buat mujizat supaya pohon ara itu langsung berbuah saja supaya dimakan kan gitu ya kan? Oke. Tapi maknanya di sini adalah pohon ara itu bangsa Israel. Karena kamu harus baca dulu ayat sebelumnya. Ya sebelumnya Tuhan Yesus marah. Sebab bait suci itu digunakan untuk berjualan, digunakan untuk bisnis, dijadikan sarang penyamun karena di dalam bisnis itu ada tipu menipu dan segala macam untuk keuntungan ya. Itu Tuhan Yesus marah, sampai Tuhan Yesus kan mengobrak-abrik itu jualan-jualan mereka ya. Nah makanya terus menyatakan. Ketika Yesus marah itu, dia sudah melakukan perjalanan atau belum melakukan perjalanan? Ayat sebelumnya, kamu baca ayat sebelumnya dong. Makanya kalau baca Alkitab itu secara komprehensif, jangan kau langsung ambil comot-comot yang senaknya saja gitu. Itu Yesus marah. Pertanyaanku, dia marah itu sebelum melakukan perjalanan atau setelah melakukan perjalanan? Sebelum. Nah, ini ayat kan di ayat sebelumnya, di ayat sebelumnya. Di dalam ayat ini, ketika Yesus ingin mencari pohon ara karena merasa lapar, pertama dulu ya, kita selesaikan satu-satu ya Kak ya. Pertama, saya akan mengemukakan data di sini, mengemukakan dalil. Nah, jadi harapan saya nih ya, kalau bisa, Kakak bantah data saya atau berikan penjelasan atau penafsiran dari data yang saya sampaikan itu sebagusnya dengan data dan fakta, bukan dengan asumsi yang tidak berdasarkan kepada data. Di mana asumsi? Baca ayat sebelumnya. Di sini bentar dulu. Satu dulu saya tanggapi dulu. Kakak mengatakan bahwa di sini Yesus tidak benar-benar lapar. Pertanyaan saya, di mana tercatat di sini keterangannya bahwa Yesus tidak benar-benar lapar? Padahal ya saya bacakan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Untuk menjelaskan ini, menyatakan bahwa Yesus tidak lapar, saya butuh ayat pendukung. Bukan asumsi semata. Ya karena di situ itu perumpamaan, kiasan, bukan berarti Tuhan harus betul-betul lapar. Dari mana kakak tahu perumpamaan? Aduh Tuhan. Dari mana karena tahu? Ketika kita menafsir Alkitab itu bukan dengan pikiran kita sendiri, kita harus tahu maknanya. Makanya kamu baca sebelumnya Tuhan Yesus kan mengatakan di Matius 21 ayat 13 ya, itu ayat sebelum 18 ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, Tuhan Yesus itu kan marah sama orang-orang Farisi, ahli Taurat lah, orang Yahudi yang berjualan di bait Allah. Nah, makanya dengan mengutuknya pohon ara itu kan lambang orang Israel. Jadi lapar di situ bukan berarti Tuhan itu lapar secara harafiah, tetapi Tuhan itu maksudnya perbuatan orang Israel itu membuat Tuhan itu sedih gitu loh. Sedih atau marah? Sedih dan marah. Karena Tuhan karena Allah itu kan berhak ketika kita melakukan dosa, Tuhan kan murka. Oke, Kak. Iya, artinya Tuhan Yesus itu yang mengatakan kepada orang Israel, karena mereka Tuhan Yesus tidak mendapatkan buah pertobatan, buah yang baik yang di dalam orang Israel itu. Gitu maksudnya. Rahmat, kayaknya susah kali kamu mengerti ya. Susah kali ini pahami ini orang. Menurut pengertian saya, yang kakak sampaikan itu tidak sesuai dengan yang saya pahami, nggak apa-apa. Saya ikuti keinginan kakak yang menyatakan bahwa Yesus di sana tidak benar-benar lapar, tetapi dia mengutuk pohon ara itu implementasi dari kemarahannya kepada orang-orang Yahudi, benar? Iya, karena kan
Orang Yahudi itu membuat Tuhan marah. Bait Allah dijadikan sarang penyamun. Jadi tidak didapatkan buah apapun di dalam orang Israel. Tidak ada buah pertobatan, tidak ada buah menyembah Tuhan Yesus, memuji memuliakan Tuhan Yesus, tidak ada. Makanya Tuhan menyatakan seperti itu. Ikuti keinginan kakak. Jika Yesus marah kepada orang-orang Yahudi, apa pohon ara yang menjadi korban? Nah itu kan perumpamaan. Kok perumpamaan? Ini benar-benar terjadi loh. Yesus mengutuk pohon ara loh. Perikopnya. Iya, walaupun terjadi bahwa pohon ara itu melambangkan orang Israel. Nah, oke, saya ikuti lagi. Di dalam hukum kasih yang telah diajarkan Yesus, ketika ditampar pipi kirimu maka berikan pipi kananmu. Artinya di dalam kekristenan tidak diajarkan untuk membalas. Rahmat, lihat konteks. Rahmat. Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang berhak membalas segala kejahatan manusia. Dialah hakim adil. Jadi jangan kamu samakan Tuhan dengan kita. Ini larinya malah kemana-mana ini. Kok lari kemana-mana? Karena ada firman Tuhan. Bentar dulu. Oke, sebentar dulu, brother. Thank you, Kak Beatrix yang cantik. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu berhak murka, berhak ya menegur manusia, berhak memberikan hukum kepada manusia. Ya ampun Tuhan, tolong Rahmat, berpikirlah yang cerdas. Berarti di sini dia mulai bentar dulu, ada yang bilang dia mulai keringat, Mikana mulai gelisah. Lucu tuh. Di sini apa fungsi dari Matius 21 ayat ke-19? Dekat jalan itu, bentar Kak, dia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain dari daun-daunnya saja. Dia tidak mendapatkan buah. Bentar. Iya betul, saya tahu. Iya Tuhan Yesus itu betul-betul mengutuk pohon ara. Tapi pohon ara itu melambangkan Israel. Melambangkan Tuhan Yesus itu memang murka terhadap orang Israel. Karena perbuatan mereka tidak menghasilkan buah-buah roh. Pertanyaan saya. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak memuliakan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus sedih. Memang betul Tuhan Yesus itu mengutuk pohon ara. Tapi pohon ara itu lambang dari Israel yang telah menolak Tuhan Yesus, yang telah membuat Tuhan murka karena mereka jahat. Pertanyaanku berikutnya, jika memang Yesus itu boleh menghakimi, boleh melampiaskan kemarahannya, bentar, dengan cara mengutuk pohon ara yang kakak sampaikan tadi, bahwa pohon ara itu adalah lambang dari orang Israel, bolehkah Yesus mengutuk orang Israel yang tidak menerima Yesus? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang berhak memberikan pembalasan. Udah jelas tadi saya baca ayatnya Roma 12 ayat 19 bahwa hanya Tuhan Yesus yang berhak menghukum manusia. Apakah jikalau manusia itu jahat, ya Tuhan Yesus itu berhak murka karena dia Tuhan. Ini gimana sih? Loh ya bolehlah, karena Tuhan Yesus itu adalah Maha Adil. Dia tidak akan membiarkan manusia semena-mena terhadap dia. Tuhan Yesus itu tidak bisa dipermainkan sebab ada firman Tuhan. Bentar dulu ya. Oke, haleluya. Galatia 6 ayat 7. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau kamu jahat sama Tuhan Yesus, kamu akan menerima apa yang kamu perbuat. Karena itu tabur tuai. Tuhan Yesus tidak bisa dipermainkan. Jadi kamu jangan samakan kita dengan Tuhan, karena dia Allah yang Maha Adil, Allah yang berhak murka apabila umatnya berbuat dosa dan durhaka terhadap dia. Allah juga yang mengasihi, yang memberikan kita keselamatan kekal, yang memberikan kita surga ketika kita taat dan setia. Apakah Yesus boleh mengutuk orang Israel? Itu hak Tuhan. Pertanyaanku, ketika Yesus marah kepada orang-orang Israel... Aduh, Rahmat, udah jelas tadi di Roma 12 ayat 19, Galatia 1 ya, Galatia 6 ayat 7, Roma 12 ayat 19, Tuhan Yesus itu berhak membalas setiap perbuatan. Dan Tuhan Yesus nggak boleh dipermainkan. Karena apa yang kamu tabur itu juga yang akan kau tuai. Pertanyaanku, nah,
jika Yesus boleh menghakimi, boleh marah, bentar dulu, Aduh, kamu Rahmat apa lagi? Oke, lanjut. boleh mengutuk, boleh apapun yang dia lakukan karena dia adalah Tuhan. Pertanyaanku, kenapa hanya pohon ara yang dia kutuk karena melambangkan dari orang-orang Israel? Kenapa tidak orang Israel yang tidak menerima Yesus langsung yang dia kutuk? Kenapa harus pohon yang jadi korban? Pohon nggak bersalah loh. Pohon itu cuma sekedar lambang. Nah, bentar, jangan dipotong. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, apa untungnya bagi Yesus dan apa manfaatnya bagi orang Israel yang membenci Yesus? Jika memang dia benci kepada orang Israel yang menolaknya, dia murka kepada orang Israel, kenapa tidak orang Israelnya yang dia hukum? Kenapa tidak orang Israelnya yang dia kutuk? Kenapa malah pohon yang tidak bersalah hanya sekedar melambangkan dari orang Yahudi yang dia kutuk? Itu loh. Karena Tuhan Yesus itu Maha Kasih, dan ketika Tuhan mengutuk pohon ara itu yang melambangkan Israel, supaya orang Israel percaya bahwa memang dia Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang bisa mengutuk pohon ara, bilang sama pohon ara, keringlah kau, langsung dia kering? Siapa kalau bukan Tuhan, bro? Supaya terbukti dia Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Oh, luar biasa Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di awal tadi kita sudah Siapa sepakat. yang bisa mengatakan sama pohon ara, keringlah engkau, lalu langsung kering? Siapa yang bisa melakukan seperti itu kalau bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bro? Ya karena Tuhan itu Maha Kasih, dia mengasihi Israel, supaya orang Israel itu melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bro. Jadi dia mengutuk pohon ara yang melambangkan Israel yang tidak taat sama Tuhan Yesus, bro. Itu saja kamu tidak paham. Aduh, tolonglah Rahmat. Kemana gelarmu yang SE itu kalau kamu nggak paham? Aduh, tolonglah Rahmat. Dia kan kalau ngomong ini kan dia. Loh, sudah jelas lagi. Apa lagi? Kan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Di mana? Iya, karena Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Kalau dia langsung kutuk itu Israel, waduh, bagaimana? Mampus hari itu juga kan Tuhan Yesus memberikan mereka waktu untuk bertobat. Makanya pohon ara itu lambang dari Israel. Kenapa Tuhan sangat mengasihi Israel? Udahlah Rahmat, udah cukup lah. Makasih Rahmat ya. Muter-muter di situ aja. Kayaknya kamu muter-muter. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihimu, saudaraku. Ganti pertanyaan satu lagi ganti pertanyaan. Apa lagi? Oke. Dalam Matius 28. Matius 28 18 sampai 20. Kakak kalau itu jangan langsung lari lah. Kalau memang sudah tersudutkan, tergoncangkan, kita tersudutkan justru kamu yang nggak paham, bro. Ya nggak usah diturunkan lah. Kan dari tadi. Ya kan gantian lah. Oke, sekarang Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Itu aja dulu. Kira-kira ada yang perlu dirubah dari ayat ini? Tidak ada. Oke. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaanku, di sini apakah ada yang memberi dan menerima? Ya, secara harfiah seperti itu. Tapi di situ adalah maknanya Tuhan Yesus menyamakan dirinya Allah itu sendiri. Di mana tidak mungkin ya seperti pemikiran orang, oh lalu ada yang memberikan. Kalau semua kuasa itu diberikan kepada Tuhan Yesus, si pemberi kuasa itu jadi hilang kuasa dong ya, pensiun gitu. Nggak seperti itu, bro. Bentar. Tapi Tuhan Yesus menyatakan dirinya dia adalah Allah itu sendiri yang berkuasa di surga maupun di bumi. Kalau kamu memaknai di situ ada yang memberi dan menerima, lalu apakah Tuhan itu ya memberikan segala kuasa itu kepada yang lain, lalu dia pensiun? Ya nggak mungkin lah, bro. Makanya dari awal. Makanya dari awal, bentar. Makanya dari awal ada yang mau dirubah nggak dari ayat ini? Enggak ada, karena di sini Tuhan Yesus menggunakan makna ya alegoris yang bukan yang maknanya secara harfiah, secara lahiriah ada dua orang saling memberi dan menerima. Di situ Tuhan Yesus menyamakan dirinya adalah Allah itu sendiri, karena memang ketika dia datang berkenosis dia mengosongkan dirinya sendiri, dia kembali menjadi hakikatnya adalah Bapa itu Allah yang Maha Kuasa itu, bro, gitu maksudnya. Makanya Tuhan Yesus lah yang berkuasa di surga maupun di bumi, bro, nggak ada yang lain. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Di sana saya tangkap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Iya, artinya dia menyatakan dia Allah itu.
Yesus Ya menyamakan nggak diri dengan mungkin kamu memaknai secara harafiah ada yang memberi dan menerima. Kalau tadi saya sudah jelasin, kalau kamu maknai ada dua di situ oknum yang memberi dan menerima, masakan Tuhan itu memberikan segala kuasa kepada yang lain, lalu dia pensiun? Nggak mungkin lah, bro. Oke, saya tanya dulu ya, apakah di sini Yesus menyamakan dirinya dengan Allah atau Yesus adalah Allah? Yesus adalah Allah itu sendiri, artinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena kan tadi ada firman Tuhan di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, di mana dia adalah Allah itu sendiri datang berkenos mengosongkan dirinya sendiri. Nah, setelah misinya penyelamatan diberikan kepada umat manusia, maka dia kembali lagi ke surga. Makanya segala kuasa dan di surga dan di bumi ada pada Tuhan Yesus. Karena dia datang menjadi manusia, sekarang dia kembali kepada hakikatnya adalah Allah itu, bro. Udah cukup, udah jelas sekali. Waduh, jika Yesus adalah Allah, apakah Allah itu manusia? Aduh, saudaraku, Tuhan itu adalah Allah yang maha tinggi yang pernah datang ke dunia berkenosis. Manusia, apakah Allah manusia? Rahmat. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi yang pernah datang ke dunia berkenosis, merendahkan dirinya menjadi manusia selama 33 tahun, dan sekarang sudah kembali ke surga. Dia adalah Allah itu, Allah yang maha kuasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Loh, kok apalagi udah cukup dulu, saudaraku. Saya sudah jawab, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, tidak ada yang seperti dia. Terima kasih, saudaraku. God bless you ya. Jangan kabur. Udah cukup, udah dikasih jawaban juga. Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, tidak ada Allah selain Dia. Kenapa kamu katakan lagi manusia? Manusia mana bisa jadi Allah? Para penonton sekalian, sudah kita saksikan video bersama-sama. Pada video ini, ada pertanyaan yang bagus dari seorang penanya yang menanyakan tentang ayat di Matius 21 tentang Yesus mengutuk pohon ara. Inti pertanyaannya adalah apakah Yesus tidak tahu kalau pada waktu itu bukan musimnya pohon ara berbuah sehingga Yesus yang lapar tidak mendapati buah pada pohon ara itu lalu dia mengutuknya? Lalu jawaban Mihana seperti apa dapat kita dengarkan bersama dan bagaimana jawaban itu masuk akal apa? Tidak, silahkan menilai sendiri, dan sudah kita lihat bersama-sama betapa seringnya Mihana apabila mendapat pertanyaan yang agak sulit untuk dijelaskan atau dibantah selalu Mihana menyudahinya secara sepihak. Tolonglah kalau bisa Mihana menjawab sampai selesai dan dapat memuaskan si penanya. Biarkan para penonton sendiri yang menilai untuk jawaban itu apakah masuk akal atau tidak. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 21, lihat perikopnya di ayat 18-22. Matius pukul 21.13 dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Roma pukul 12.19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Galatia 6:7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Matius 28, lihat perikopnya di ayat 18-20.